Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai waktu uang atau dikenal dengan time value of money. Jadi, apa itu time value of money? Jadi, time value of money itu atau konsep nilai dari uang adalah uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Atau bahwa satu dolar saat ini bernilai lebih tinggi dari waktu yang akan datang, atau dolar hari ini lebih tinggi daripada dolar yang akan datang. Jadi ini merupakan konsep dasar dalam membuat keputusan investasi. Kemudian contohnya yaitu seorang investor akan lebih senang menerima uang 1.000 hari ini daripada sejumlah uang yang sama setahun mendatang. Kenapa? Karena jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan sehingga setahun mendatang uangnya akan lebih besar dari 1.000 gitu. Jadi contohnya lain apa? Contohnya lain kita hari ini punya uang 1 juta gitu. 1 juta hari ini kalau kita investasikan pasti dia akan menjadi lebih banyak daripada 1 juta di masa yang mendatang. Makanya uang hari ini itu dikatakan lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Karena apa? Karena nilainya tidak sama. Kemudian time preference. Tadi time preference itu apa? Jadi preferensi waktu, skala waktu. Jadi uang saat ini itu lebih berarti daripada uang yang masa akan datang. Jadi pemikiran tersebut itu secara ekonomi didasari atas alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena ada alasan inflasi, yaitu dengan adanya tingkat inflasi akan menurunkan nilai uang jadi uang tersebut. Yang kedua karena ada alasan konsumsi, yaitu bahwa dengan uang yang sama apabila dikonsumsi saat ini akan memberikan tingkat kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan jika dikonsumsi di masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita punya uang 15 juta hari ini, kita bisa membeli motor yang baru, yang keluaran baru, dengan kita mempunyai 15 juta di masa yang akan datang dan kita akan membeli motor yang sama. Pasti kenikmatannya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, karena alasan risiko penyimpanannya itu bahwa dengan adanya risiko yang tidak diketahui di waktu yang akan datang, maka praktis nilai uang di masa yang akan datang itu memerlukan jumlah yang lebih besar, gitu, karena adanya risiko penyimpanan tadi itu. Jadi sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi nilai uang tadi itu? Yang pertama adanya inflasi, yang kedua tingkat suku bunganya tinggi, yang ketiga itu waktu penerimaan atau pembayaran aliran uang yang adanya waktunya tadi itu. Kemudian nilai waktu uang itu ada berapa? Jadi nilai waktu uang itu ada dua, yaitu future value, di mana nilai uang di masa yang akan datang, dan yang kedua adalah present value atau nilai uang saat ini. Jadi future value itu apa sih? Jadi uang yang ditabung atau diinvestasikan hari ini akan berkembang atau bertambah besar karena mengalami penambahan nilai dari bunga yang diterima. Besarnya nilai masa depan uang yang ditabung atau diinvestasikan hari ini itu akan tergantung pada apa? Pada besar dana yang diinvestasikan, tingkat suku bunga atau return dari investasi, kemudian lamanya dana tersebut yang diinvestasikan. Jadi future value itu nilai di masa depan, nilai uang di masa depan jika ditabung atau diinvestasikan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah dana yang diinvestasikan, tingkat suku bunga dan lama dana tadi itu diinvestasikan akan mempengaruhi nilai uang tersebut di masa yang akan datang. Jadi contohnya bagaimana future value itu, bagaimana cara mengetahuinya? Formulanya adalah FVN atau nilai mendatang dari investasi pada akhir tahun ke N sama dengan PF kali 1 tambah interest, tingkat bunga, pangkat N, periode investasi. Jadi di sini contohnya bagaimana? Contohnya ini, Anton menabung uang di sebuah bank sebesar 10 juta dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Anton menabung selama 3 tahun. Berapa tabungan Anton pada akhir tahun ketiga? Jadi kita harus tahu dulu tadi formulanya. Jadi formulanya
kita ingin mengetahui future value-nya di tahun ketiga. Jadi kita present value-nya berapa? 10 juta. Kita kalikan dengan 1 tambah berapa persen ya? Jadi bunga persennya itu 12 juta. Jadi 0,12 pangkat 3 karena 3 tahun. Jadi hasilnya adalah 10 juta kali 1,49. Jadi 1 ditambah 0,12 dulu, kemudian baru dipangkatkan. Jadi hasilnya adalah 3 tahun ke depan uang dari si Anton tersebut akan menjadi 14.049.000 gitu. Selanjutnya, present value atau PV. Present value adalah kebalikan dari future value. Proses untuk mencari present value disebut dengan proses diskonto. Tingkat bunga diskonto atau discount rate adalah bunga yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang dari nilai yang ditetapkan di masa depan. Present value dapat diartikan juga sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa depan. Misalnya apa? Misalnya kita pada tahun depan akan mendapatkan nilai 1M, misalnya gitu. Jadi 1M tahun depan itu, sekarang itu nilainya berapa sih? Jadi kita bisa mencarinya dari present value ini, dari formula present value gitu. Jadi formulanya bagaimana untuk mencari nilai saat ini? Jadi PV sama dengan FV per FVN per 1 tambah I pangkat N. Jadi FVN yaitu future value periode ke N. Jadi kalau yang tadi kita 1 tahun berarti di sininya N-nya itu 1. Future value-nya berapa? 1M tadi. Kemudian PV itu present value di sini karena kita mencari present value di sini. Kemudian I itu adalah tingkat bunganya berapa. Kemudian N-nya ada periodenya berapa. Jadi contohnya mana? Contohnya ini adalah jika dijanjikan mendapat uang sebesar $500.000 pada waktu 40 tahun mendatang dengan asumsi bunga 6% per tahun, berapa nilai saat ini dari uang yang dijanjikan? Jadi kita masukkan formulanya. Jadi FV-nya berapa? Future value-nya berapa? Kita dijanjikan dapat uang $500.000. Sini $500.000. Kemudian per 1 tambah berapa persen ya per tahunnya? 6%. Jadi 0,06 pangkat 40 karena 40 tahun mendatang. Jadi hasilnya present value-nya adalah nilai sekarang dari $500.000 itu adalah cuma 48.611 dolar. Jadi present value sekarangnya berarti nilai uang $500.000 40 tahun mendatang itu uang sekarang itu kalau kita nilai itu cuma segini gitu. Semoga dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.